Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ummati Sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala alaihi salatu wassalam, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum wa maqrabatul lakum ila rabbikum wa maghfaratul lisayyi'at wa manhatun 'anil itsmi wa mataradatun lidda'i 'anil jasad. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, anak-anak kita semuanya dijaga oleh Allah. Moga-moga mereka menjadi anak yang saleh salihah, menjadi penghibur kita, penenang jiwa kita baik dunia maupun akhirat. Semuanya moga-moga ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa salafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulilah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahamani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Kemarin sudah diterangkan tentang keutamaan daripada sholat malam, sholat yang dikerjakan pada malam hari. Sebagaimana hadis Nabi, beliau bersabda, fadlu sholatil lail ala sholatin nahari kafadli sadaqata sirri alal alaniyah. Keutamaan sholat malam, sholat yang dikerjakan malam hari, ya, baik yang bisa dikerjakan siang maupun dikerjakan malam,
atau memang itu khusus sholat malam, kayak witir itu sholat malam khusus, tahajud. Ada yang bisa dikerjakan siang malam kayak sholat tasbih, ya, sholat hajat siang bisa, malam bisa, sholat mutlak bisa. Tapi kalau sudah dikerjakan pada malam hari itu mendapatkan nilai lebih dibanding kalau dikerjakan siang hari. Seperti perumpamaan keutamaan sodako sir, sodako yang tidak kelihatan orang, ya, sodako tidak kelihatan orang. Sayyidina Ali itu dipuji oleh Allah karena ngerjakan sedekah itu dua-duanya dikerjakan. Padahal Sayyidina Ali itu orang tidak punya. Sayyidina Ali itu orang ya kayak Nabi Muhammad anunya, ekonominya. Sampai putrinya Siti Fatimah itu tangannya kasar. Padahal Siti Fatimah itu orangnya lembut, ya. Fatimah bid'atun minni yakbiduni ma yukbiduha wa yubsituni ma yubsituha. Fatimah itu bagian daripada diriku. Sesuatu yang membuat susah, sempit diriku, dia pun merasa susah dan sempit. Sesuatu yang menggembirakan aku, melapangkan aku, dia pun merasakan lapang dan gembira. Jadi seirama dengan Nabi Muhammad. Makanya ketika beliau sedih datang kepada Rasulullah menceritakan tentang ekonomi, kata Nabi, isbiri, sabarlah kau putriku, sebagaimana engkau melihat kesabaran aku, dan itu lebih baik bagi kamu. Ya Rasulullah kadang-kadang makan 3 hari sekali. Kalau sampean kan dibalik wae, 3 kali sekali. Itu kalau ndak ada undangan itu. Kalau diundang beda lagi bajilah. Ya. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah. Itu Sayyidina Ali dipuji oleh Allah. Orang-orang yang menginfakkan hartanya bil-lail, satu dikerjakan malam hari. Ini malam didahulukan dibanding siang. Bil-laili wan-nahari. Kemudian dijelaskan sirran wa alaniyah. Sir itu lebih utama daripada alaniyah. Malam lebih utama daripada siang. Sebab jangan dikira siang sama malam itu tidak pernah bantah-bantahan. Siang sama malam itu pernah bantah-bantahan, Mbak. Ya, langit dan bumi pun pernah bantah-bantahan. Aku lebih mulia dari kamu. Kenapa gini? Siang ngomong, ya akulah lebih mulia gini. Kata malam, ya akulah. Ternyata di dalam Quran kemuliaan itu diberikan oleh Allah, ditaruh di waktu malam hari. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman. Nah ini maqaman mahmuda. Sebagian malam bertahajudlah kalian. Sholat walaupun 2 rakaat. Ya, wah saya tidak bisa ngantuk, tidak usah sholat, bangun aja dulu, kamar mandi kencing, habis kencing tidur. Tidak apa-apa belajar kamar mandi kencing dulu tidur, nanti bertahap, habis kencing wudhu, habis wudhu tidur, nanti tahap lagi habis wudhu
sholat 2 rakaat, habis 2 rakaat langsung tidur. Bertahap lagi, tahan kok enak, tambah rakaatnya, tambah bacaan Qur'annya. Terus ndak langsung. Saya ingat guru saya itu dulu di pondok ndak pernah tidur kalau malam. Tidur saya itu siang, habis ngaji pagi masih ndak tidur. Habis ngaji agak siang gitu baru tidur sampai duhur. Kenapa? Sebab kalau malam udah jam 12 malam saya dipanggil guru saya. Ngapain? Ndak ngapa-ngapain. Disuruh masuk kamar, dikasih apa-apa gitu, udah kerjakan. Nanti ditemanin sampai subuh. Sampai sekarang ini. Ya, tahan beliau kalau tidak pernah tidur. Ya ini dom itu tidak pernah tidur kalau malam. Kadang-kadang kalau sudah kuat itu 3 hari tidak tidur, tahan beliau. Tidak ngerti orangnya memang kayak gitu. Ngaji, kalau ngaji itu ngajinya kadang-kadang mulai jam 10 sampai subuh. Tahan. Memang orangnya gitu amaliannya. Memang orang dikasih kelebihan macam-macam ya. Panggil, saya tidak ngerti kenapa dipanggil. Lama-lama baru dikasih amalan. Kalau sudah tahan melek gitu dikasih amalan. Baru lama-lama baru tahu setelah beliau ngomong, tahulah kamu kenapa saya panggil. Sudah lama pulang dari pondok baru dibuka rahasianya. Jadi guru itu mesti punya planning. Ada dulu zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Ada seorang anak itu seneng idola kepada Syekh Abdul Qadir. Dan ibunya pun idola sama Syekh Abdul Qadir. Dipondokkanlah beliaunya ke rumahnya gurunya, ke Syekh Abdul Qadir. Ternyata anak ini ada kekurangan. Kalau duduk mesti ngantuk. Duduk gini ngantuk. Kegemukan orangnya. Jadi sama si Abdul Qadir ini harus dianukan ini, tensinya diturunkan dulu. Sebab kalau duduk ngaji langsung ngantuk, duduk ngaji ngantuk. Ya kapan dapatnya? Sama si Abdul Qadir akhirnya disuruh puasa. Suruh puasa, kasih makan, makanannya mesti tidak enak. Khubzaz sa'ir, roti kasar, rotinya kasar. Kalau dipakai makan itu terus jarang dikasih minum, akhirnya ya males makan dia, nyusut badannya, kurus, disuruh riyadhah terus sama beliau, puasa, kasih makan, akhirnya kurus, jengukan kayak di sini loh, habis daftar 40 hari baru dijenguin wajilah. Lu anakku kok tambah kurus umpamanya, ada juga lu anakku kok tambah gemuk. Beda. Ini subhanallah begitu ngelihat anaknya berubah kok tambah kurus. Nah, padahal si Abdul Qadir ini kepingin kalau sudah gitu nanti diatur cara baca wiridnya, cara belajarnya, ngilangin ngantuknya dulu. Ya. Disuruh riyadhah, melatih hati, melatih kesabaran, melatih ketekunan, muadhabah, istiqomah. Begitu ibunya tidak terima, nah makanya nggak boleh orang tua itu tidak terima dengan peraturan guru, peraturan pondok, tidak boleh. Perah serahkan, guru mesti kepingin santrinya jadi orang baik, orang mulia, itu mesti. Begitu ngelihat Syekh Abdul Qadir, ngelihat makan ayam, muridnya kasih roti kasar, gurunya makan ayam, sambil santai-santai sama orang-orang soleh, ulama-ulama makan. Langsung ngomong, wahai Syekh, ya apa ini? Anak saya sampean kasih roti kasar, sampean lah kok makan ayam? Ya, tidak terima. Kata Syekh Abdul Qadir, baik, kau kepingin kayak anakmu kan?
Maka berkatalah si Abdul Qadir kepada tulang-tulang yang sudah dimakan ini, ya dujajah kumi biiznillah alladzi yuhyil 'idham wa hiya ramim. Faqamatid dujaya sawiyatan faqalat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Syekh Abdul Qadir waliyallah. Faqala idza sara ibnuki hakadha falyakul ma syaa. Jadi Syekh Abdul Qadir tulang itu sudah dipiring, Pak, udah habis, sayap dagingnya habis, ceker udah habis, kepala udah dipletok kepalanya, otaknya udah dimakan. Si Abdul Qadir ngomong sama tulang itu, hei tulang-tulang, ayo berdiri semuanya, ayam berdiri. Qumi biiznillah alladzi yuhyil 'idhama ya ramim. Faqamat dujaja sawiyatan. Tiba-tiba tulang itu nyambung, Mbak. Di piring sana itu tulangnya jalan, geluduk. Yang kaki, yang kepala, jadi rangkanya ayam. Begitu rangka itu berdiri langsung bisa bahasa Arab. Makanya orang-orang kalau minum kopi di rumah saya itu langsung bisa bahasa Arab. Pak Haji sudah buktikan. Betul aja lah. Wah, mana ada orang tidak percaya sama saya. Sampai kalau minum kopi di rumah saya langsung bisa bahasa Arab. Tidak percaya sampai ke rumah. Begitu saya tuangkan langsung bisa bahasa Arab. Sampai ambil Bismillahirrahmanirrahim. Selesai alhamdulillah. Itu bahasa apa? Ini bahasa Arab kalau. Itu langsung bisa bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai baca alhamdulillah. Ya tidak bohong lah saya, mana ada bohong. Itu dua-duanya bahasa Arab itu. Berdiri ayamnya langsung ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir waliyullah. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau anakmu bisa kayak gini, silakan makan sesuka dia. Makanya anakmu tak bikin supaya bisa gini dulu. Makanya puasa dulu. Lu Syekh Abdul Qadir tidak bisa langsung manggil ayam kayak gitu, Pak. Beliau dikasih sama Nabiullah Khidir, Abdul Qadir, duduk kau di sini, tungguin aku. Bertahun-tahun tidak pulang, nggak datang-datang Nabi Khidir itu. Ya ceritanya kayak Sunan Kalijogo, suruh nungguin tongkatnya Sunan Bonang sampai dikerubutin pohon. Nah gitu. Jadi subhanallah ya, Sayyidina Ali itu yunfikuna billail. Kalau malam sedekah. Caranya sirron wa alaniyah. Sembunyi-sembunyi, tidak diketahui orang. Terus satu lagi, ya sedekah lagi, dilihatkan di orang. Pamannya kayak kota amal, waktu Isya ngelak, habis maghrib sedekah. Kepada siapa tidak tahu, dia sembunyikan sedekahnya. Nanti Isya ada kota amal lewat, ditunjukkan mengeluarkan duit ini. Untuk apa? Siapa tahu dicontoh oleh teman-temannya. Dengan terang-terangan ini bukan untuk sombong, untuk pamer, enggak. Untuk supaya diikuti oleh orang lain. Kalau sembunyi-sembunyi, belajar menjaga hati. Ya. Wan nahar, siang gitu juga. Sedekah, sampai kadang-kadang sedekah sama orang buta. Masukkan ke orang buta. Orang buta ya enggak ngerti apa ini. Tapi sekarang sudah ngerti kalau itu duit, Pak. Dari mana? Dipegang, diraba, terus diapakan lagi? Diterawang. Wah, ini terawangnya yang nggak bisa ini ya. Orang buta ya. Dipegang, diraba. Gini kan 20.000 kelihatan. 2000 ada bendol-bendolnya gitu, seret. Duit itu kan gitu. Nah, di terawangnya itu yang nggak bisa. Jadi selisihnya sedekah sembunyi-sembunyi dengan alania,
tudha'afu ala shadaqatil ananiyah bisab'ina dhifan, nilainya seperti 70 kali lipat. Sama nilai sedekahnya 10.000, ini dilipat gandakan alaniyah dibanding sir mengalahkan alaniyah, selisihnya 70 kali lipat. Banyak wali-walinya Allah yang sedekah sir. Contoh Al-Imam Ali Zainal Abidin, seumur hidup sedekah gandum tidak ada yang tahu, Pak. Keliling kota beliau bagi-bagikan gandum kepada fakir miskin, taruh di depan pintu, taruh di depan pintu. Tidak ada yang dapat tahu. Termasuk di tempat kami ada namanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Pak Ali, Pak Haji pernah saya ajak ziarah. Yang kita dibimbing Habib itu, terus tahu-tahu ada Habib ngajak kita keliling itu, Pak Haji. Itu yang Habib Ali Al-Haddad itu sedekah seumur hidup tidak ada yang tahu. Baru setelah beliau meninggal orang tahu. Ya, baru setengah tahu. Jadi sholat selisih demikian, malah sholat malam gitu juga. Nilainya 70 kali lipat dibanding dikerjakan waktu siang hari. Wa qala alaihi salatu wassalam alaikum bi qiyamil lail. Nabi bersabda wajib atas kalian bi qiyamil lail, untuk bangun malam. Nabi sampai mengatakan alaikum. Fa innahu da'bus solihina qablakum. Karena sholat malam ini watak, kebiasaan yang sudah mendarah daging dilakukan oleh orang-orang soleh sebelum kalian. Bahkan seluruh nabi-nabi pun begitu, sholat malam. Ya, sholat malam. Bahkan di dalam surat As-Sajdah kalau tidak salah ya, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Tatajafa menggunakan fi'il mudhari, ya, menggunakan fi'il mudhari. Wa faidatu fi'lil mudhari al-istimrar, continue itu rutin, bukan asal hari ini seneng sholat, besok tidak sholat. Bahkan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah itu kalau ketinggalan sholat malam, beliau qadha waktu siang hari. Jadi umpamanya malam tadi sampai tidak tahajud, boleh tahajud jam 9 boleh. Niatnya qadha. Kata riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengqadha salat witir dilakukan pada waktu siang. Catatannya rutin, Pak. Kalau sampean baru sholat sekali tahajud, besoknya ndak sholat terus qadha, kata malaikat pembualan satu ini baru sehari. Yang rutin, Pak, rutin. Kayak orang sholat qobliyah subuh gini ketinggalan, boleh mengqadha setelah sholat subuh. Karena sholat subuh itu haram orang sholat kalau tidak punya sebab. Orang sholat asar, setelah asar itu haram sholat sunnah kecuali indas sabab. Kayak ada gerhana, ada tahiyatul masjid, atau sholat ba'da wudu, itu ada sebabnya. Kalau tidak ada sebab terus sholat mutlak itu tidak boleh. Tidak boleh, ya. Jadi tatajafa junubuhum, lambung-lambungnya orang beriman mereka jauhkan dari mana? Anil madhaji, daripada tempat-tempat tidur mereka. Rahimallahu abdan shallal lail, Allah memberikan rahmat kepada seorang laki-laki yang bangun malam, wa aiqadha ahlahu, kemudian dia bangunkan istrinya. Nah ini cara bangunkan istri ya, jangan disuruh sholat dulu sebelum sampean sholat gitu. Jadi sampean wudhu dulu, sampean sholat walaupun 2 rakaat, baru sampean bangunkan istri sampean.
Bahasa Jawanya itu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tuturi ndayani. Sekolah dulu ini Pak. Ing ngarsa sung tulodo, di depan kita ngasih contoh. Jadi kalau istri sampean ibaratnya maaflah bantah, mereka ndak bisa bantah. Contoh, sampean udah sholat, udah bersih, pakai minyak harum lagi, sholat Allah, sholatnya di samping istri sampean, tapi jangan di depannya ya, dikira salat jenazah nanti ya, di sampingnya. Rasulullah itu kalau sholat di kamar, sholat sunnah itu di kamar Rasulullah, di rumahnya, di kamar. Rumah Rasulullah kan kecil, di kamar. Makanya Rasulullah ketika nak sholat, ya, ketika Rasulullah menangis, Nabi itu sholat gigil nangis. In tu'azzimhum fa innahum ibaduk, nangis Rasulullah gigil. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, terus lagi. Sayyidah Aisyah tahu, tapi Sayyidah Aisyah belum sholat. Nah gitu, begitu bangun lihat suaminya nangis, begitu selesai dirangkul oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi, kenapa pian lakukan seperti ini? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah dosa-dosa pian yang terdahulu dan yang akan datang udah diampuni oleh Allah, tapi kenapa pian lakukan ini? Beliau pandang istrinya, beliau tersenyum, beliau mengatakan, ya Aisyah, afala an akuna abdan syakura. Apa ndak bolehkah aku ini jadi hambanya, belajar jadi hamba yang ahli bersyukur. Jadi Nabi itu dalam kitab Azkar An-Nawawi itu sujudnya Nabi, kalau sudah asyik beliau sujud itu sepanjang kita membaca surat Al-Baqarah, membaca surat Al-Maidah, surat Al-Imran, sepanjang itu ya kurang lebih berapa juz Ustaz? 4 juz ada itu. Al-Baqarah 2,5 juz sudah. Itu sujudnya Rasulullah. Karena sallallahu alaihi wasallam atwalun nasi sujudan. Nabi itu kalau sujud lama. Itu kalau sholat sendiri. Tapi kalau sholat berjamaah Nabi itu paling ringan. Allahu Akbar, subhanarabbil azim hamdi, subhanarabbil azim. 3 Allahu Akbar. Sebab kita baca tasbih kalau berjamaah 1 itu cukup sudah. Artinya rukun sholat kesampaian di mata Allah sah, fikih sah. Yang bagus 3. Kalau panjang 3 sampai 5, apalagi sampai 7, itu makruh kalau jamaahnya ada yang gelisah. Lawas benar nih imam nih. Tadi sampai ada yang ketiduran loh tadi. Betul Ustaz, ada yang tidur sampai salam itu loh masih sujud. Saya takut deh. Waduh, mati husnul khotimah ini, matinya sujud ini. Temannya yang satu udah sampingnya tahiyat, ini jempolnya narik-narik, bangun. Untuk aja bangun, alhamdulillah. Allah. Seperti itu ya. Jadi bangun dulu Nabi, baru dibangunkan. Allah memberikan. Kalau fa'in abad, kalau istrinya nolak, ngantuk aku mas, ngantuk, salat, ngantuk, maka rosa wajah, dipercikkan air, ambil air dikit atau air ya. Gitu, wajahnya dipercikkan dengan air.
Kalau saya biasanya bangunkan anak saya, istri saya, itu pakai air wudhu biasanya. Ini, nah itu anak saya tanyakan, mesti saya bangunkan. Dan rata-rata tidak seneng kalau dibangunkan pakai air itu, Pak. Ya. Fa'in abad, cek. Kalau nolak terus, baru disiram, Pak. Tapi ya jangan banyak lah, cek agak banyak dikit. Nah, lo untuk kebaikan dia. Demikian pula Allah memberikan rahmat kepada seorang istri yang dia sholat malam. Lihatin dulu, istri sholat malam dulu. Kemudian wa aiqadhat ahlah. Kemudian dia bangunkan suaminya. Mas, sholat mas. Tapi biasanya kalau bangunkan suami ini lebih gampang, Mbak. Dicium aja bangun sudah ya. Nah, ini biasanya bapak-bapak ini gitu. Nih, percikkan. Fa'in aba, kalau suaminya nolak, nah, rosat wajah, dipercikin air. Nah ini kalau yang ini biasanya bahaya, takutnya yang suaminya temperamental, siram gini langsung pak. Allah ngasih rahmat kepada seorang orang tua yang dia salat malam. Suami sholat, istri sholat, kemudian bangunkan anak-anaknya. Ya Allah, di waktu Lailatul Istijabah, malam yang mustajab, orang tua suami berdoa, Rabbi habli minas salihin. Anaknya bilang amin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, kata istrinya amin, amin. Kalau tahu istrinya doanya itu, Pak, kadang-kadang enggak ngerti ya, sampean artikan, ya Allah berikanlah aku istri double loh istrinya, Pak. Kata istrinya amin. Oh, bahaya kenceng ini. Lek kalau amin berarti setuju, Pak. Cuman ngartikan aja kalau azwat ini artinya istri. Kalau istri satu zaujah. Ya Allah, berikanlah hamba ini ya Allah istri. Wah, kok dipanjangkan gini. Dan keturunan. Makanya di situ dzurriyah, Pak, bukan aulad. Dzurriyah itu anak laki, anak perempuan. Cucu termasuk dzurriyah. Loh, ini hebatnya Quran. Artinya anak yang baik, bukan anak kandung aja. Cucunya pun minta baik, buyutnya pun minta baik. Ya, seluruh keturunannya minta menjadi orang baik semuanya. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Apa qurrata a'yun di sini? Qurrata a'yun itu punya syarat 3, Pak. Ya, qurrata a'yun ini punya syarat 3. Pertama, hum alladzina tartafi'una bihim darajatuka. Gara-gara anakmu derajatmu itu naik di dunia, naik di akhirat. Contoh di dunia, orang tua mungkin ndak hafal Quran lah, umpamanya punya anak hafal Quran. Siapa itu anaknya si itu, Masya Allah, senangnya ya punya anak ini, naik pangkat orang tuanya. Nanti ketika meninggal di akhirat beda lagi. Ya, man qara'al Qur'ana wa 'amila bih, siapa orang yang membaca Quran kemudian isinya Quran dikerjakan, ulbisa walidahu bitajil wikor, orang tuanya akan diberikan oleh Allah mahkota. Punya anak ngaji, bisa baca Quran, lancar, bagus. Terus apa umpamanya anak baca Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, salat sunnah malam. Anaknya salat malam, tahajud, baca Quran masalah tahajud, dia pun tahajud. Orang tuanya akan diberikan kenikmatan oleh Allah,
diberikan mahkota oleh Allah bitajil wikor, dengan mahkota keagungan, mahkota kewibawaan. Dauhu, sinarnya, kadau isamsi fi dunyakum, ya, lebih terang daripada sinarnya matahari yang ada di dunia kalian. Kalau matahari ini, lihat ini, begitu matahari keluar lampu sudah mulai redup. Ini kalau sampai matikan lampu tetap terang. Beda kalau tadi malam sampai matikan gelap. Padahal matahari ini jaraknya 90 juta kilometer, tapi terang. Nanti di hari kiamat siapa? Oh itu loh, itu siapa yang pakai mahkota? Oh itu anaknya itu seneng baca Quran, anaknya mondok, tapi tiap malam anaknya tahajud. Quran dibaca, isi Quran diamalkan. Fama dhannukum billadzi amila bih. Kalau itu aja orang tuanya dikasih kemuliaan oleh Allah seperti itu, maka aku bertanya kepadamu, bagaimana pendapat kamu, prasangka kamu dengan anak yang membaca Al-Quran itu tadi? Tentu diberikan kemuliaan lebih oleh Allah. Satu. Yang kedua, cirinya penenang jiwa. Watanmu bihim hasanatuka, kebaikanmu terus naik gara-gara anak. Contoh, pagi gini sampai mungkin habis sholat subuh istirahat, tidur keletihan, istirahat. Anak sampean maaf di pondok lagi baca Yasin, sampean lagi istirahat tidur. Pahala Yasin itu sampai juga ke sampean walaupun sampean masih hidup. Terus watanmu bihim hasanatu. Kalau orang tua sudah mati tidak bisa baca Quran, anaknya yang baca Quran, pahala baca Quran sampai ke kubur orang tua, tidak putus. Begitu anak sedekah kota amal, ingat orang tua untuk abah mama, plung. Ya, zikir khususon ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddal ajdatina, untuk abahku, amakku, kakekku, kakek dan kakekku. Al-Fatihah, nyampe semuanya. Wa tamutu, kau mati, wala tamutu hasanatuka, kau mati kebaikanmu tak mati. Ini kalau yang ini yang beramal, yang hidup, yang mati. Dulu kalau yang pertama watanmu bihim hasanatuka, ini yang orang tuanya udah mati, anaknya yang beramal. Jadi amalnya tambah terus. Jadi bukan kemauan bapaknya atau ibunya, tapi kemauan anak. Nggih, anaknya yang terus beramal sehingga. Lah kalau yang ini watamutu, kau sudah mati, tapi kebaikanmu tidak mati. Ini dulu yang ngerjakan bapaknya waktu masih hidup, tapi diteruskan oleh anak. Contoh, ada dulu seseorang itu kalau hari Jumat dia itu suka ngasih makan orang satu masjid. Kalau sekarang kan sudah tren ya, ini udah tren. Apa namanya, Jumat berkah ya. Jumat berkah itu keren sudah, orang ngasih nasi di masjid. Dulu tuh hampir 30 tahun lebih yang lalu, udah lama, udah puluhan tahun dia kerjakan. Belum ada tren-tren Jumat berkah. Beliau itu punya usaha, sebagian dibagi-bagi untuk khusus pada hari Jumat. Itu satu masjid Pak, itu selesai disuruh langsung masuk ke rumahnya, makan gratis setiap hari Jumat. Ketika mau meninggal dia ngomong sama anaknya, nak tolong ini amalia abah sama mama ini jangan ditinggal, kalau aku mati tetap kerjakan. Sama anaknya dikerjakan Bu. Lah usahanya memang besar, tetap anaknya tetap. Loh ini masih ngalir pahala kebaikan abahnya dulu. Begitu ini meninggal, yang ini anak ya meninggal, ya punya anak lagi namanya cucunya yang pertama, tetap dilaksanakan. Nah ini pesen kakekmu dulu sama pesen mama sama bapak, jangan ditinggalkan, setiap Jumat ngasih makan, dikerjakan. Nah begitu generasi berikutnya mulai kalkulasi, ini kalau setiap Jumat segini juta, kalau sebulan segini, sayang dikurangi dulu 2 minggu sekali. Jumat ini kasih makan, Jumat depan, nah sudah sekali. Orang kakeknya di kuburan kaget, kenapa tidak ada kiriman ini? Ternyata libur tulisannya, ya libur.
lama-lama dikurangin, lama-lama tidak ada. Ini cirinya orang qurrata a'yun, Pak. 3. Kau naik pangkat, kau terus dapat tambah amal, kebaikanmu tak mati. Moga-moga anak kita semua dijadikan qurrata a'yun oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya moga-moga diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liauladina wa limasyayikhina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa dhawil huquqil wajibati alaina wa ala jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika arhamar rahimin. Allahumma khtim lana husnal khatimah inda indi ajalina qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu nabiyil hamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.